Selamat datang di channel Diskominfo Kabupaten Mempawah. Pernah nggak kita melihat sebuah film science fiction yang menampilkan adegan di mana ada ruangan yang futuristik dipenuhi dengan tampilan data-data visual seperti ini? Ini adalah wujud dari visualisasi data dan informasi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa itu visualisasi data dan bagaimana cara kita membuatnya. Judul tema yang akan kita pelajari adalah dashboard infografis dengan menggunakan Google Data Studio. Namun, belum lengkap kalau misalnya kita belum berkenalan dulu dengan apa sih yang dimaksud dengan Google Data Studio. Google Data Studio atau GDS adalah alat analisis yang memungkinkan Anda untuk tersambung dengan berbagai sumber data dan membuat berbagai macam visualisasi. GDS dapat menyajikan laporan secara real-time sesuai dengan sumber data yang Anda sambungkan. Jadi dengan Google Data Studio ini, teman-teman bisa membuat visualisasi data yang dapat diakses secara online. Lalu apa sih dashboard infografis tersebut? Secara pengertiannya, dashboard adalah tampilan visual dari semua data yang memuat informasi parameter penting atau dikenal sebagai Key Performance Indicator, disingkat dengan KPI, yang bisa kita pantau di satu tempat sehingga informasinya mudah diakses. Di sini ada kata kunci, yaitu Key Performance Indicator atau disebut KPI. Nanti pada slide berikutnya akan saya jelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan KPI dan bagaimana contohnya. Kemudian, infografis adalah media informasi yang disajikan secara visual yang tersusun dari teks, gambar, ilustrasi, tipografi, dan elemen lainnya. Contohnya, misalnya kita membuat sebuah brosur produk dilengkapi dengan teks deskripsi dan gambar produk, maka itu juga merupakan sebuah infografis. Lalu apa sih manfaat dari dashboard infografis ini? Pertama, memberikan deteksi peringatan dini atau alarm early warning system. Jadi jika ada informasi yang bersifat sangat penting atau bahaya, baik berupa kenaikan maupun penurunan sesuatu, maka indikator ini dapat membantu level manajemen dalam mengambil sebuah keputusan. Sebagai contoh, kita dapat membayangkan sebuah dashboard mobil. Saat kita lupa memasang sabuk pengaman, maka akan ada lampu indikator yang menyala pada dashboard tersebut. Itu adalah salah satu contoh dari bentuk KPI. Ada pula indikator bahan bakar, sehingga kita bisa mengambil keputusan. Dan kita juga bisa memprediksi di SPBU mana kita akan mengisi BBM. Ada juga indikator kecepatan, sehingga kita bisa mengetahui apakah kita terlalu laju atau terlalu lambat. Kemudian manfaat kedua, mempermudah untuk mengakses informasi penting yang siap saji, karena ditampilkan pada satu dashboard, sehingga lebih efektif dan efisien dalam melakukan kontrol untuk menjaga performance. Pada dashboard, semua KPI ini ditampilkan pada satu tempat yang sama, sehingga mudah dilihat atau diakses. Kan nggak mungkin apabila indikator kecepatan ada di depan kita, sementara indikator BBM ada di atas kepala kita. Itu akan sangat-sangat tidak efisien sekali. Jadi, semua KPI penting ini sebaiknya kita satukan pada satu dashboard yang sama, sehingga mempermudah level manajemen dalam melakukan kontrol. Manfaat ketiga, informasi yang disajikan tentu lebih menarik, rapi, dan informatif. Kita dapat memperhatikan gambar di sini. Bila Anda disuruh memilih, pilih nasi goreng yang mana? Anggap saja secara komposisi bahan tidak ada perbedaan antara nasi goreng yang di sebelah kiri dan nasi goreng di sebelah kanan. Pasti, sebagian besar dari kita cenderung memilih nasi goreng yang berada di sebelah kanan. Karena secara naluri kita menyenangi tampilan yang lebih menarik dan jelas
Sedangkan nasi goreng di sebelah kiri banyak sekali informasi yang tersembunyi. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah nasi goreng ini pakai telur atau tidak? Apakah telurnya satu atau setengah? Apakah sayurnya ada? Pakai tomat nggak? Dan mungkin masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lain yang masih menjadi misteri. Contoh kasus. Di bawah ini adalah tabel data vaksinasi penduduk Kabupaten Mempawah yang diolah oleh Diskominfo. Ini merupakan perpaduan antara data vaksinasi yang ada di Dinas Kesehatan dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil. Namun, data yang terbentuk dalam bentuk tabel tabular ini kurang informatif karena banyak sekali informasi penting yang tersembunyi. Lagi pula, tampilannya pastinya kurang menarik. Ini ceritanya sama saja dengan analogi nasi goreng yang tadi. Walaupun bisa dibilang tabel ini datanya sangat lengkap, tapi kurang informatif. Karena masih banyak sekali informasi-informasi yang belum tergali, serta tampilannya pasti kurang menarik. Di tabel ini kita memiliki sekitar 55 rekor data penduduk yang berada di Kecamatan Jungkat. Data ini merupakan hasil join data antara data kependudukan dari Dukcapil dengan data vaksinasi dari Dinkes, yang terdiri dari kolom nomor, nama, jenis kelamin, umur, kelompok umur, kecamatan, kelurahan atau desa, alamat, RT, RW, tahapan vaksinasi, tanggal vaksinasi, jenis vaksin, dan status vaksin. File ini berbentuk file Excel, nanti URL downloadnya akan saya sertakan juga pada video ini. Dari tabel tersebut, banyak sekali informasi yang masih belum tergali dan tersembunyi. Misal, ada pertanyaan, berapa persentase warga yang sudah divaksin dan belum pada suatu desa atau kelurahan? Serta peringkat capaian vaksinasi per desa. Kemudian pertanyaan kedua, jenis vaksin apa yang paling banyak digunakan dan berapa banyak penduduk yang divaksin dengan jenis vaksin tersebut. Pertanyaan ketiga, pada tanggal berapa program vaksinasi mencapai puncaknya pada satu desa? Bagaimana kurvanya? Apakah menanjak atau melandai? Pertanyaan keempat, di rentang umur berapa yang paling banyak divaksin? Dan berapa banyak mereka yang belum divaksin berdasarkan rentang umur tersebut. Kemudian pertanyaan kelima, berapa banyak vaksinasi dilakukan di satu desa atau kelurahan? Berapa banyak dan siapa saja yang mendapatkan dosis pertama, dosis kedua, dan dosis ketiga? Semua pertanyaan di atas dapat kita jawab dengan mudah hanya dengan menggunakan satu dashboard ini. Pada dashboard ini kita dapat melihat berapa besar target vaksinasi pada suatu kecamatan. Dan kita juga memiliki informasi berapa banyak warga yang mendapatkan dosis pertama, berapa banyak warga yang mendapatkan dosis kedua, berapa banyak warga yang mendapatkan dosis ketiga. Dan juga kita dapat melihat berapa banyak warga yang belum divaksin. Di sini kita juga memiliki grafik berdasarkan tanggal dan desa. Jadi kita di grafik ini dapat melihat capaian vaksinasi per desa di setiap tanggalnya. Di sini kita dapat memantau apakah program vaksinasi itu menanjak atau melandai. Dan kita juga memiliki grafik kelompok umur vaksinasi. Di sini, pada rentang umur 18 sampai 30 tahun, terdapat target vaksinasi sebesar 4.572 orang. Kemudian, pada infografis berikutnya, kita juga memiliki ranking target vaksinasi berdasarkan desa. Dan di sini bisa terlihat Desa Bumbun itu sebanyak 3.157 orang. Kita juga memiliki sebuah diagram pie
yang memberikan informasi berapa banyak warga yang sudah divaksinasi dan berapa banyak warga yang belum divaksinasi. Kita juga memiliki diagram berbentuk donat. Di sini kita dapat melihat berapa banyak dosis vaksinasi yang diberikan kepada warga dan berapa banyak dosis kedua serta dosis ketiga. Dan pada infografis berikut ini kita dapat melihat berdasarkan desa berapa persentase yang sudah divaksin dan belum divaksin. Sebagai contoh, pada desa Suak Barangan itu terdapat 1.320 orang yang sudah divaksin, ya ini sekitar 72,21%, dan yang belum divaksin itu tersisa 27,79% atau sekitar 508 orang. Di sini kita juga memiliki informasi tentang jenis vaksin apa yang paling banyak digunakan. Pada sampel ini, CoronaVac menempati peringkat pertama. Dan kita juga memiliki tabel yang berisi kolom nama, umur, kecamatan, kelurahan, alamat, nomor RT, nomor RW, dan status vaksinasi. Ini dapat kita urutkan juga berdasarkan abjad nama. Inilah infografis yang kita hasilkan dari tabel Excel yang kita miliki. Pada part kedua kita akan belajar bagaimana cara membuat dashboard infografis seperti ini.